untuk kita kembangkan, ya, itu adalah alasan atau pentingnya kenapa sistem itu kita kembangkan. Yang kedua, untuk meraih kesempatan atau pertumbuhan dari organisasi. Tentu dong organisasi nggak mau dong yang begini-begini aja, gitu kan ya. Pengen dong yang lebih baik, ya, supaya lebih kompetitif misalnya dengan perusahaan lain. Ya tentu kita nggak mungkin bisa juga bertahan pada sistem yang lama, yang tidak update dengan teknologi misalnya. Nah ini penting juga, kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya juga akan menyampaikan perkuliahan pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pengembangan sistem. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran ini, yang pertama adalah setelah mempelajari materi tentang pengembangan sistem, diharapkan mampu menjelaskan apa sih pengembangan sistem itu, kemudian mampu memahami mengapa sistem harus kita kembangkan, apa kelayakannya. Kemudian mampu memahami bagaimana menganalisis dan mengembangkan sistem. Tentu saja yang dimaksud adalah sistem informasi, ya. Apa sih pengembangan sistem itu? Ya, bisa dikatakan bahwa pengembangan sistem itu menyusun suatu sistem yang baru, ya, untuk menggantikan sistem yang lama, baik itu secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Nah, bisa kita definisikan bahwa pengembangan sistem itu contohnya, sistem lama gimana sih? Misalnya saat mau kita parkir kendaraan pada suatu gedung misalnya. Nah itu kan awalnya masih menggunakan karcis, ya, atau kartu misalnya. Nah dengan nomor urut misal. Nah kita ingin kembangkan sistem parkir tersebut dengan cara apa? Kita mau ganti yang penggunaan karcis tadi, misalnya kartu, itu dengan menginputkan misalnya metode inputnya pakai nomor plat, ya, atau bisa saja menggunakan jam parkir. Nah nanti bisa saja menggunakan barcode misalnya. Nah itu contoh salah satu, ya, bagaimana kita mau mengembangkan sebuah sistem. Nah saat kita mau mengembangkan sebuah sistem, itu kan tentunya ada hal-hal yang perlu kita ketahui dulu. Apa sih penyebab sistem itu, gitu? Kenapa kok sistem itu kita perlu kembangkan misalnya? Itu kenapa? Ya tentu saja misalnya satu, ada masalah, kemudian ada ingin misalnya pertumbuhan organisasi, ya, kemudian karena adanya instruksi, ya. Nah ini 3 hal penyebab kenapa sistem itu harus dikembangkan. Ada problem, opportunities, dan directive, ya. Nah ketika kita ingin mengembangkan sebuah sistem, ya, pada sistem yang ada, yang terjadi saat itu misalnya, tentu saja kita kan ingin ngembangin, karena adanya masalah, karena ingin adanya kesempatan atau untuk pertumbuhan organisasi. Yang kedua, yang ketiga adanya karena ada instruksi dari pimpinan misalnya, terus kita kembangkan. Nah tentu
Untuk apa sih sebenarnya? Tentu pertama untuk memecahkan masalah yang terjadi pada sistem yang ada. Kemudian karena untuk meraih kesempatan atau perkembangan atau pertumbuhan organisasi yang ingin semakin baik atau semakin lebih baik misalnya. Dan untuk memenuhi instruksi ya, karena adanya instruksi tadi dari pimpinan kenapa sistem itu harus kita kembangkan sehingga terjadilah atau terbentuklah sistem yang baru. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kenapa sih sistem itu harus kita kembangkan? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya sistem itu kita kembangkan karena adanya apa? Adanya masalah, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul pada sistem yang lama. Seperti apa contohnya? Terjadi ketidakberesan pada pelayanan, misal, atau terjadi kecurangan-kecurangan misalnya. Nah, ya, banyak ya permasalahan-masalahan, misalnya laporan yang lambat diterima oleh pimpinan misalnya, atau pengiriman barang yang lama misalnya ya. Itu kan permasalahan sebenarnya ya. Itu kan pada sistem itu layanannya nggak baik misalnya, itu kan masalah ya. Atau misalnya prosesnya misalnya masih banyak yang manual sehingga tidak efektif misalnya, bisa juga sih seperti itu gitu. Nah, itu kan masalah yang terjadi pada sistem yang lama. Nah, itu perlu kita kembangkan ya. Itu adalah alasan atau pentingnya kenapa sistem itu kita kembangkan. Yang kedua, untuk meraih kesempatan atau pertumbuhan dari organisasi. Tentu dong organisasi nggak mau dong yang begini-begini aja gitu kan ya. Pengen dong yang lebih baik ya, supaya lebih kompetitif misalnya dengan perusahaan lain. Ya tentu kita nggak mungkin bisa juga bertahan pada sistem yang lama yang tidak update dengan teknologi misalnya. Nah, ini penting juga kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Karena kita menginginkan organisasi kita atau perusahaan kita itu menjadi lebih baik, bisa bersaing ya pada perusahaan yang lain. Nah, yang ketiga itu karena adanya instruksi atau perintah, ya, baik dari pimpinan misalnya. Pimpinan juga pengen dong, tentu lebih baik, pengen lebih baik, tentu pengen lebih baik dan terus menuju lebih baik. Nah, ini adalah alasan kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Nah, contohnya gimana ya selain yang saya sebutkan tadi permasalahan-permasalahan sehingga harus itu dikembangkan. Ya tadi, misal pengiriman barang yang sering tertunda, itu kan masalah. Berarti kan kita nggak bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan ya. Dia nunggu lama misalnya. Ya, karena kita lama ngirimin barangnya, padahal dia butuh barang tersebut. Itu kan masalah. Ya. Nah, ini perlu. Ini adalah penyebab salah satu analisa kita ya. Kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Kemudian misalnya lagi laporan yang tidak tepat waktu. Nah, ini juga ya. Laporan itu adalah informasi penting bagi seorang pimpinan. Kalau kita lama ya, tidak tepat waktu nyajikannya. Nah, ini kan keputusan itu akan tertunda gitu ya. Karena laporan-laporan itu penting untuk ngambil sebuah keputusan. Kemudian isi dari laporan itu sering salah, ya. Sering salah sehingga itu butuh waktu yang lama misalnya. Ini berkaitan dengan yang tadi. Karenanya sering salah sehingga laporannya nggak tepat waktu. Ini kan masalah. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini adalah merupakan penyebab ya. Kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, permasalahan-permasalahan pada organisasi, sehingga itu harus punya keputusan ya, layak untuk kita kembangkan sistem yang lamanya. Nah, selanjutnya, selain dari permasalahan tadi, ada juga ketidakberesan pada sistem yang lama. Sehingga menyebabkan sistem lama itu tidak dapat beroperasi ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Ketidakberesan itu bisa saja terjadi misalnya kecurangan-kecurangan yang disengaja ya, yang menyebabkan tidak amannya pada misalnya omset atau pada
kekayaan perusahaan misalnya ya. Nah ini kan kenapa? Karena nggak aman sistemnya gitu. Ya, tidak ada penanggung jawab yang optimal misalnya ya. Nah ini bisa saja itu merupakan hal-hal yang harus kita ambil keputusan kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Bisa juga misalnya kesalahan yang tidak disengaja ya. Jadi sistem itu ada juga karena ya sengaja gitu ya. Atau juga tidak disengaja yang menyebabkan kebenaran data itu kurang terjamin. Misal kalau kita ngitung manual misalnya, penggajian kita hitung manual misalnya, laporan penjualan kita hitung manual, nah itu kan bisa rentan terjadi kesalahan. Nah itu perlu ya kita kembangkan sistem yang lebih otomatis misalnya, sehingga itu lebih cepat dan itu juga akan menjadi efisiensi dalam operasinya sebuah organisasi. Kemudian selain dari permasalahan dan ketidakberesan dalam sebuah organisasi pada sistem yang lama, apalagi yang tadi ya pertumbuhan atau opportunities dari suatu organisasi, kesempatan ingin menjadi organisasi yang lebih kompetitif misalnya. Kenapa? Karena kebutuhan informasi yang saat ini itu kan semakin luas. Kebutuhan data itu semakin meningkat ya. Sehingga menyebabkan kita butuh dong sebuah sistem yang lebih efektif misalnya. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan itu lebih cepat. Kenapa? Karena informasi sangat penting bagi manajemen dalam sebuah organisasi. Nah, kesempatan-kesempatan dapat berupa seperti apa sih peluang-peluang ya yang ada di pasar. Kalau kita sistemnya itu semakin otomatis misalnya, sehingga kita mampu dong bersaing pada pangsa pasar ya. Kemudian kita bisa memberikan layanan yang baik kepada pelanggan misalnya. Nah itu kan sebuah keinginan sebuah organisasi yang ingin berkembang semakin cepat. Nah, kemudian alasan yang ketiga adalah instruksi ya, atau pengembangan itu bisa terjadi karena adanya instruksi-instruksi dari pimpinan ya, baik itu pimpinan yang sifatnya internal gitu ya, atau juga bisa juga berupa aturan-aturan yang mengharuskan sebuah organisasi itu harus dikembangkan misalnya. Nah ya, jadi ada 3 hal tersebut kenapa sistem itu harus kita kembangkan. Yang pertama karena adanya terjadi permasalahan pada sistem yang lama, kemudian karena ingin pertumbuhan organisasi yang ingin semakin berkembang, yang mampu bersaing pada pasar, kemudian karena adanya instruksi ya. Nah, kalau kita sudah ngembangkan nih, ya, udah ngembangin sebuah sistem yang baru, tentunya harus ada hal-hal yang ditingkatkan, yang kita harapkan. Apa aja itu misalnya? Ada beberapa indikator ya, untuk mengukur keberhasilan dari sistem yang kita kembangkan tadi, atau sistem yang sudah baru itu, apa yang mau kita dapatkan atau yang ingin kita tingkatkan. Ada peningkatan dong tentunya. Dari indikatornya apa aja? Performance ya, atau kinerjanya. Kemudian dari informasinya. Kemudian dari segi ekonominya. Kemudian dari segi kontrol atau pengawasannya misalnya. Kemudian ada efisiensinya. Kemudian ada dari segi layanannya ya tentunya. Nah kita akan bahas satu persatu nih. Apa saja sih? Yang pertama itu misalnya dari kinerjanya. Jadi sistem yang baru itu tentunya hasilnya itu ya harus lebih efektif. Tingkat pekerjaannya itu lebih cepat hasilnya ya, lebih efektif lah misalnya.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.